Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk beragama Islam yang terbanyak di seluruh dunia. Keuntungannya ialah Indonesia merupakan pasar terbesar untuk produk-produk atribut agama seperti hijab, sajadah, sarung, dan lain-lainnya. Tetapi kelemahan terbesarnya adalah Indonesia menjadi target kelompok global untuk dijadikan pusat pembinaan terorisme berdasarkan agama. Kelompok global ini ingin menjadikan Indonesia sebagai negara berdasarkan agama di bawah panji khilafah. Khilafah ini adalah sebuah konsep pemerintahan yang mengacu pada masa awal Islam tumbuh, di mana di sebuah wilayah pimpinan tertingginya adalah seorang khalifah. Islam pada awal perkembangannya dikenal dengan konsep kekhalifahan di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani itu berarti keturunan. Nah, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia dianggap cocok untuk menerapkan konsep khilafah ini sesudah misi untuk menerapkannya di Timur Tengah gagal total. Salah satu cara untuk menjadikan Indonesia sebagai negara agama adalah dengan melahirkan penceramah-penceramah agama untuk mengatur umat muslim yang berjumlah ratusan juta orang itu di Indonesia. Agama sudah berubah fungsinya dari sebuah petunjuk supaya manusia lebih beradab dan berakal sehat menjadi sebuah senjata untuk menekan pemerintahan yang demokrasi lewat gerakan umat atau massa. Gak usah jauh-jauh lah. Afghanistan adalah sebuah contoh yang bagus untuk Indonesia bagaimana sebuah kelompok ormas agama kecil seperti FPI yang bernama Taliban bisa menguasai sebuah negara dan mengubah sistem pemerintahan yang sudah disepakati oleh rakyat Afghanistan sejak awal. Mesir juga hampir seperti Afghanistan. Berkembangnya kelompok bernama Ikhwanul Muslimin di sana hampir saja menghancurkan negara itu dan menjadikannya negara agama. Tujuan mereka adalah mencetak ulama-ulama sesuai binaan dan kepentingan mereka untuk menguasai negara-negara lain secara politik dengan bungkus agama. Kita kembali ke Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tetapi menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Dalam artian, sistem pemerintahan di Indonesia tidak terkait dengan agama apapun. Semua punya hak untuk memimpin negara, asal mereka terlahir sebagai bangsa Indonesia. Dan salah satu cara untuk melumpuhkan Indonesia adalah dengan menguasai umat muslim yang mayoritas di sini. Dan seperti halnya di Afghanistan dan Mesir, pola yang sama juga diterapkan mereka, yaitu cetak penceramah-penceramah agama yang melawan pemerintahan. Dan ini sangat mungkin dilakukan di Indonesia. Begitu banyak ormas dan aliran di Indonesia, mulai dari NU, Muhammadiyah, Persis, LDII, dan lain-lainnya. Aturan di NU misalnya nggak bisa dibenturkan dengan Muhammadiyah karena ada banyak perbedaan meski sama-sama Islam. Memang ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, MUI sendiri bukan lembaga agama yang dihormati posisinya oleh semua umat Islam di Indonesia. Karena sejarahnya dia dibentuk sebagai lembaga politik oleh rezim Soeharto untuk menandingi NU dan Muhammadiyah. Karena itulah MUI nggak banyak berfungsi kecuali cuman keluarkan sertifikat halal doang. Sulit sekali pemerintah kita untuk mengeluarkan peraturan sertifikasi penceramah karena akan ditentang oleh banyak ormas. Penceramah seperti apa sih yang berhak dapat sertifikat? Nggak usah penceramah agama yang diatur lah. Wong ceramah agama di masing-masing masjid saat sholat Jumat aja berbeda-beda. Meski jarak masjidnya cuma puluhan meter aja. Kelemahan besar inilah yang dimanfaatkan betul oleh penceramah agama karbitan dengan modal nekat dan kendaraan media sosial yang mereka bangun supaya mereka jadi terkenal. Sekarang ukuran ceramah agama bukan dari seberapa capable-nya seseorang menyampaikan ilmu agama, tapi dari seberapa terkenalnya dia di media sosial. Rusaknya Indonesia sekarang ini karena begitu mudahnya seseorang menjadi penceramah agama. Ada seorang mantan narkoba yang tobat
terus didaulat jadi penceramah untuk mengabarkan kesaksian dia di masa lalu mendadak jadi ustadz tanpa pernah mendapatkan pendidikan yang layak tentang agama. Ada juga seorang artis yang dulu pamer paha, pamer dada, terus hijrah sambil pakai cadar penuh di seluruh tubuh, lalu berfatwa seolah dia ustazah. Ada juga tukang obat yang dulu tukang nipu orang, sekarang bergelar Gus, entah Gusnya dari mana, lalu memaki-maki pemerintah dan pakai jargon matamu picek. Ada lagi mu'alaf yang seharusnya belajar agama, malah ngajar di banyak tempat dengan model menjelekkan agama dia sebelumnya. Ngeri memang Indonesia ini. Semua bisa jadi penceramah agama dengan modal 1-2 ayat, lalu pakai pakaian gamis dan sorban, terus bawa tasbih kemana-mana, orang-orang sudah cium kakinya karena dianggap ulama. Kalau pemerintah tidak mengambil tindakan sekarang, kalau ormas agama yang tua dan besar tidak peduli, percayalah kehancuran negeri ini ke depan akan semakin kelihatan. Jadi saya mau tanya, Allah beranak tidak? Allah diperanakan tidak? Yakin? Sekarang kalau kita sebagai umat Islam, saudara ingin mencari kebenaran, Allah itu beranak atau tidak beranak. Kemudian kita bertanya-tanya, kalau Allah beranak, kalau gitu Allah laki atau perempuan? Wajar tidak? Wajar tidak? Kita mau cari kebenaran, saudara. Nah kemudian kita bingung lagi, ini Tuhan kalau laki sama perempuan, ada perempuannya, terus bagaimana ngebuntinginnya? Nah kemudian bagaimana proses persalinannya? Terus proses persetubuhannya bagaimana? Wajar gak nanya? Wajar gak nanya? Saya tanya, wajar gak nanya? Enggak, Habib Rizik sudah menista agama. Ada Profesor Doktor Kiai Haji pakai ngebantuin, Habib Rizik harus diproses. Kiai babi. Takbir. Takbir. Kami nggak terima umat Islam Tuhan dibilang beranak. Bisa nggak melapor? Bisa nggak melapor? Sekarang kan polisi minta bukti, betul? Buktinya mana? Kasih perjanjian baru sudah. Kasih ini perjanjian baru, lu baca. Baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara. Baca. Baca berapa ayat di situ disebut Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Ini menista agama, saya nggak terima. Laporan ke Polsek, awas lu nggak periksa. Itu Kapolda, Kapolri harus bicara di televisi. Saudara-saudara, karena para pendeta sudah dilaporkan, maka semua pendeta se-Indonesia harus saya proses. Proses itu. Bukan jadi polisi mesti cerdas dong, betul? Polisi mesti cerdas, jangan setiap laporan lu proses, lihat dulu tuh laporan bener apa laporan bego. Goblok. Beranak, kalau beranak bidangnya siapa? Itu kan keyakinan umat Islam, betul? Betul? Kalau laporan Habib Rizik kemudian diperiksa ke Polda, enggak apa-apa, gua laporin lagi semua pendeta. Setuju? Setuju? Saya mau tanya umat Islam, Tuhan dibilang beranak, tersinggung nggak? Tuhan dibilang ada bapaknya, tersinggung nggak? Berarti menista agama nggak? Siap lapor ke Polsek? Siap lapor ke Polsek? Polisi puyang-puyang loh. Sama gabungan lagi. 212 GNPF FPI elemen 212 turun. Kali ini memang yang secara tertulis membuat pernyataan 3 organisasi. Selebihnya semuanya banyak. Elemen 212 banyak, ada Bang Japar, ada pejabat, ada semuanya ada di sini. Ada Brigade 212, 411, Laskar 411 banyak. Ini mesti ada perlawanan dari umat. Perlawanan dari umat Islam dari seluruh Indonesia.
Ini suatu hal, saya menyatakan perlawanan kepada pernyataan yang dilakukan oleh Menteri Agama ini. Dari itu saya ingatkan, ini negeri Islam yang adat bersama dengan syarat bersama dengan kitabullah. Ketika kamu mengatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan bunyi mik, sebuah penghinaan besar kamu lakukan kepada umat Islam. Makanya polisi mesti pintar, kalau goblok jangan jadi polisi. Betul? Kebanyakan makan duit haram sih. Gak ada yang lebih dongok nih kasusnya. Ini dongoknya luar biasa. Bukan sekedar dongoknya luar biasa. Ini kalau dia mau ngalihin isu, mau nangkep menghina presiden, nah tangkap nih sekarang. Dongkok presidennya. Tangkap, alihin isu, tangkap saya. Ya, dongkok presidennya menghina kepala negara, biarin. Tapi anehnya si kodok, ada kodok ya, keliling sekarang ini. Kodok-kodok ini keliling ya ke markas-markas pasukan yang memiliki senjata untuk menakut-nakuti umat Islam. Kita sudah putuskan aksi bela Islam ketiga akan tetap kita lanjutkan. Kalau si kutil babi tidak ditangkap,